Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opidia Bersabila, NPM 2214071007 dari kelas TEP A Teknik Pertanian angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kelistrikan motor dan mobil. Dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Nah, jadi ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan motor dan mobil. Nah, table of contents-nya yaitu yang pertama kelistrikan motor, yang kedua kelistrikan mobil. Nah, apa itu kelistrikan motor? Nah, kelistrikan motor adalah kumpulan komponen elektronik dan listrik yang digunakan dalam kendaraan bermesin bakar untuk menghasilkan, mengatur, dan mendistribusikan daya listrik. Selanjutnya, dasar-dasar kelistrikan dalam motor. Nah, yang pertama yaitu arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik yaitu aliran elektron yang bergerak melalui konduktor. Nah, yang kedua yaitu tegangan atau potensial listrik, yaitu potensial listrik yang memotivasi aliran arus. Nah, yang ketiga yaitu resistensi atau hambatan. Nah, yaitu hambatan aliran atau dalam konduktor, arus dalam konduktor. Nah, apa saja komponen-komponen yang ada pada motor, kelistrikan motor? Nah, komponen kelistrikan motor mencakup alternator, starter motor, dan sistem pengapian. Alternator menghasilkan daya listrik, starter motor memulai mesin, dan sistem pengapian memastikan pembakaran yang efisien dalam mesin. Nah, komponen kelistrikan dalam motor yaitu yang pertama alternator. Alternator yaitu generator listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kedua, starter motor, yaitu perangkat yang menggerakkan mesin saat dihidupkan. Nah, yang ketiga yaitu sistem pengapian, yaitu sistem yang mengatur waktu dan cara pembakaran dalam mesin. Nah, komponen kelistrikan motor. Yang pertama yaitu stator. Stator yaitu bagian yang diam dan berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan medan magnet. Nah, yang kedua yaitu rotor, bagian yang diam dan berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan medan magnet. Nah, yang ketiga yaitu pembangkit listrik, yaitu alternator atau dinamo. Nah, yang keempat yaitu baterai. Baterai yaitu menyimpan energi listrik diperlukan untuk memulai motor dan menjalankan perangkat kelistrikan lainnya. Nah, apa saja fungsi kelistrikan motor? Nah, yang pertama yaitu memulai mesin. Nah, memulai mesin itu yaitu baterai memberikan daya awal yang dibutuhkan untuk memutar starter motor. Nah, yang kedua yaitu memulai mesin juga. Nah, apa itu memulai mesin lagi? Baterai memberikan daya awal yang dibutuhkan untuk memutar starter motor. Nah, yang ketiga yaitu pemanasan atau cooling. 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 Nah, maksudnya itu yaitu mengatur sistem pemanasan dan pendinginan mesin. Nah, yang keempat yaitu pengisian. Nah, apa itu pengisian? Pengisian yaitu memastikan baterai tetap terisi daya oleh alternator. Selanjutnya yaitu sistem pengisian atau alternator kelistrikan motor. Adakah yang tahu tentang fungsi dari alternator? Nah, ini saya akan menjelaskan tentang alternator berfungsi mengisi aki dan memberikan daya listrik yang dibutuhkan oleh seluruh sistem elektrik dalam kendaraan. Alternator ini penting agar aki selalu terisi dengan baik. Nah, apa itu alternator? Alternator adalah komponen kelistrikan yang menghasilkan energi listrik
dengan memanfaatkan gerakan mekanik dari mesin. Nah, selanjutnya yaitu starter motor kelistrikan motor. Maaf, sebentar lagi ujian. Koma. Nah, kita lanjutkan saja. Starter motor kelistrikan motor. Nah, apa itu starter motor? Starter motor memainkan peran penting dalam menghidupkan mesin dengan menggerakkan komponen internal untuk memulai proses pembakaran. Nah, apa itu starter motor? Nah, starter motor adalah perangkat elektrik yang digunakan untuk memulai mesin kendaraan. Selanjutnya yaitu sistem pengapian. Sistem pengapian mengatur waktu dan cara pembakaran dalam mesin dengan mengontrol aliran listrik ke busi. Sistem pengapian adalah sistem yang menghasilkan loncatan listrik pada busi mesin untuk memicu pembakaran bahan bakar. Selanjutnya yaitu turbulence shooting kelistrikan motor. Apa saja turbulence shooting kelistrikan motor? Yang pertama itu periksa baterai. Nah, kita harus sering memeriksa baterai. Takut terjadi kerusakan. Nah, yang kedua yaitu pemeriksaan tentang dalam starter motor. Nah, yang ketiga yaitu pemeriksaan dalam alternator. Nah, yang keempat yaitu pemeriksaan pemeriksaan saklar dan relay. Yang kelima yaitu puse dan screen. Nah, yang keenam yaitu wiring harness atau sistem kabel. Nah, masih ada lagi yang ketujuh yaitu pengapian. Nah, yang kedelapan yaitu sensor. Nah, yang kesembilan yaitu grounding. Nah, dari sekian banyak yang saya jelaskan dari materi tentang kelistrikan motor, nah di sini saya akan memberikan penjelasan tentang kesimpulan dalam saya menjelaskan tentang kelistrikan motor. Yang pertama yaitu kelistrikan motor adalah aspek yang sangat penting dalam mesin bakar. Dan pemahaman yang baik tentang hal ini sangat relevan dengan dunia pertanian modern yang semakin mengandalkan teknologi. Nah, yang kedua yaitu mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang dasar-dasar kelistrikan, komponen utama seperti alternator dan starter motor, serta sistem pengapian dalam motor bakar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelistrikan mobil. Nah, apa saja itu kelistrikan mobil? Kelistrikan dalam mobil mencakup berbagai komponen dan sistem elektrik yang digunakan dalam kendaraan dari sistem pengisian daya hingga sistem hiburan dan keamanan. Kelistrikan mobil adalah kumpulan komponen listrik yang digunakan dalam kendaraan bermotor untuk mengontrol dan menyediakan daya listrik untuk berbagai fungsi. Mobil menggunakan dua sumber daya listrik utama, yaitu baterai dan alternator. Baterai digunakan untuk menyediakan daya saat mesin mati, sementara alternator menghasilkan listrik saat mesin berjalan. Sistem kelistrikan sekunder yaitu ini mencakup sistem kelistrikan sekunder mencakup lampu, klakson, wiper, radio, dan aksesoris lainnya yang memerlukan daya listrik. Nah, sistem kelistrikan primer yaitu melibatkan starter motor, sistem pengapian, dan sistem injeksi bahan bakar yang diperlukan untuk menghidupkan dan menjalankan mesin. Nah, apa saja komponen kelistrikan mobil? Nah, yang pertama yaitu aki. Aki menyimpan dan menyediakan daya listrik untuk memulai mesin dan menjaga berbagai sistem elektrik beroperasi.
Terdapat beberapa jenis aki, termasuk aki esen timbal, aki gel, dan aki AGM yang menghasilkan memiliki yang yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Yang kedua yaitu alternator. Alternator adalah generator yang menghasilkan listrik saat mesin berjalan dan juga mengisi ulang baterai. Yang ketiga yaitu starter motor. Starter motor digunakan untuk memutar mesin saat kunci diaktifkan. Komponen yang keempat yaitu sistem pengapian. Sistem pengapian ini mencakup distributor, koil, busi, dan pengaturan pengapian yang diperlukan untuk menyalakan mesin. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu sistem pengisian bahan bakar. Sistem pengisian bahan bakar ini termasuk injektor bahan bakar, pompa bahan bakar, dan regulator tekanan yang mengatur suplai bahan bakar ke mesin. Selanjutnya yaitu kelistrikan kendali mesin mobil. Nah, yang pertama yaitu ECU atau Engine Control Unit. ECU adalah komputer yang mengontrol berbagai aspek kinerja mesin, termasuk bahan bakar dan pengapian. Yang kedua yaitu sensor. Sensor seperti sensor suhu, tekanan, dan putaran mesin digunakan untuk memonitor kondisi mesin. Nah, yang ketiga yaitu pengaturan injeksi bahan bakar, yaitu sistem injeksi bahan bakar mengontrol dosis bahan bakar yang disemprotkan ke dalam mesin dan waktu penyemprotannya. Nah, selanjutnya yaitu sama seperti kelistrikan motor tadi, ada juga di kelistrikan mobil yaitu troubleshooting kelistrikan mobil. Nah, masalah umum dari kelistrikan mobil yaitu mengenali dan memecahkan masalah listrik seperti baterai lemah, lampu mati, dan starter motor yang macet. Nah, selanjutnya yaitu pemeliharaan rutin. Kenapa kita harus memelihara rutin? Nah, kita harus melakukan pemeriksaan rutin terhadap baterai, alternator, dan busi. Nah, selanjutnya yaitu penggantian komponen. Panduan untuk mengganti komponen yang sering rusak seperti baterai dan busi. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di komentar di bawah. Saya siap untuk menjawab pertanyaan dari kalian semua. Nah, di kan kemarin disuruh Pak Marili untuk memberikan contoh. Nah, contoh yang pertama yang saya berikan contoh yaitu apa yang dimaksud dengan alternator dalam konteks kelistrikan motor bakar dan apa peran utamanya. Alternator adalah komponen kelistrikan yang menghasilkan daya listrik dengan memanfaatkan gerakan mekanik dari mesin. Peran utamanya adalah mengisi aki dan memberikan daya listrik yang dibutuhkan oleh seluruh sistem elektrik dalam kendaraan. Itu jawaban untuk soal yang pertama. Nah, contoh soal yang kedua yaitu apa fungsi utama aki dalam kelistrikan mobil dan bagaimana cara menjaga aki agar tetap dalam kondisi yang baik. Nah, saya akan menjawab pertanyaannya. Fungsi utama aki adalah menyimpan dan menyediakan daya listrik untuk memulai mesin dan menjaga berbagai sistem elektrik beroperasi. Untuk menjaganya dalam kondisi baik, penting untuk menjaga level air aki, membersihkan terminal secara teratur, dan menggantikannya jika sudah usang. Nah, di sini ada referensi di mana saja saya mengambil materi-materinya, jurnalnya, bukunya juga saya cantumkan.
Nah, ini juga saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja sistem kelistrikan mobil. Ketinggalan, dan saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja sistem kelistrikan mobil. Nah, secara sederhana, cara kerja sistem kelistrikan mobil mirip dengan sistem peredaran darah. Kenapa begitu? Nah, karena memiliki tubuh memiliki jantung. Nah, sedangkan di kelistrikan mobil memiliki baterai, di mana darah atau arus listrik akan mengalir di sepanjang kabel atau pembuluh darah. Nah, selanjutnya yaitu yang saya ketahui tentang kelistrikan. Kelistrikan itu yaitu komponen penting dari suatu sistem yang menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan sumber listrik. Maka dari itu, kelistrikan dapat dibilang sebagai hal pokok. Contohnya pada sepeda motor, tanpa kelistrikan tentunya sepeda motor tidak dapat berjalan. Nah, mengapa sistem kelistrikan termasuk bagian yang penting bagi sebuah kendaraan? Nah, sistem kelistrikan pada mobil merupakan komponen penting kedua setelah mesin yang perlu yang perlu dipelajari. Sebab keberadaannya membuat beberapa komponen mobil bisa berfungsi dengan baik seperti mesin, lampu, dan berbagai fitur penting lainnya. Nah, apa saja upaya yang harus dilakukan agar keamanan sistem kelistrikan terjamin? Nah, yang pertama yaitu pemeriksa pemeriksa periksa apakah daya listrik peralatan Anda sudah sesuai. Nah, yang kedua yaitu jangan menggunakan soket listrik berlebihan. Nah, yang ketiga yaitu ganti atau perbaiki kabel listrik yang rusak. Nah, yang terakhir yaitu cabut peralatan yang sedang tidak digunakan soket listrik. Nah, manfaat manfaat listrik bagi kita yaitu listrik menjadi sumber energi bagi lampu, televisi, komputer, dan peralatan elektronik lainnya. Nah, hal ini membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan nyaman. Nah, tahu nggak kenapa, gimana proses terjadinya arus listrik? Nah, arus listrik itu suatu aliran yang muncul dari adanya muatan elektron yang mengalir dari titik yang satu ke titik lainnya yang terdapat pada satuan rangkaian. Suatu atom yang mengalir aliran arus titik terdiri dari elektron dan proton. Nah, apa saja alat kelistrikan? Yang pertama, stop kontak. Alat instalasi listrik pertama yang wajib ada di rumah adalah stop kontak. Nah, yang kedua yaitu saklar listrik. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran daya. Steker listrik, kepala steker, meteran listrik, kabel, pengaman listrik. Nah, extension stop kontak atau terminal. Nah, apa saja fungsi dari sistem pengisian pada mobil? Yaitu untuk menyediakan arus listrik yang nantinya dimanfaatkan oleh komponen kelistrikan pada kendaraan tersebut dan sekaligus mengisi ulang arus pada baterai. Karena seperti yang kita ketahui, baterai pada mobil berfungsi untuk mensuplai kebutuhan listrik dalam jumlah yang banyak. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.